얘기하라고 새끼야. 무슨 얘기하라고 새끼야. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga sehat selalu. Di sini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Taza The High Rollers. Bagaimana alur ceritanya? Kita simak video berikut. Taza The High Rollers. Oke, di sini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Taza The High Rollers. Taza adalah sebuah film Korea Selatan tahun 2006 yang disutradarai oleh Chong Dong-hoon dan ditulis oleh Chong Dong-hoon, distribusi CG Entertainment, rilis tanggal 28 September 2006. Durasinya selama 139 menit. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita simak, inilah ceritanya. Taza adalah sebuah film dari Squall. Taza yang menceritakan tentang perjudian di Korea Selatan pada tahun 1997. Pada masa itu terdapat sekelompok orang yang mahir dalam bermain kartu. Mereka terjebak di dalam perjudian skala besar. Perjudian itu sangat kejam dan sangat mengerikan dan penuh kejahatan. Film ini sukses menjadi terkenal di masanya dan berhasil menjadi film paling laris kedua dalam sejarah di Korea Selatan tahun 2006. 1. Pemain yang pro. Goni dan Guang bermain judi bersama di sebuah tempat, dan Guang mulai untuk menunjukkan permainan dengan menggunakan skill yang dia miliki. Tiba-tiba, datanglah seorang yang ingin mengambil uang hasil perjudian mereka. Pada saat mereka sedang ingin membeli tiket, lalu mereka pergi berlari untuk menghindari orang-orang itu. 2 tahun yang lalu, Goni sebagai pemeran utama dalam cerita ini adalah orang yang belum mahir akan perjudian. Goni pun diajak bergabung untuk bermain sotda. Lalu Goni meminjam uang 1 juta won untuk modal awal bermain judi. Lalu Goni kalah di permainan sotda. Di sini awal dia mulai bermain judi. Shin pun berpindah di rumah Goni. Goni pun menjemput saudara perempuannya. Saudara perempuannya membawa banyak uang tunjangan, dan Goni mengambil beberapa gepok uangnya untuk bermain judi. Goni pun kalah, dan dia pulang ke rumah lagi untuk mengambil semua uangnya. 2. Waspadai orang-orang asing. Goni bertemu dengan orang asing. Ternyata Goni ditipu oleh orang asing itu. Goni pergi untuk mencari Musyok, dan dia menemukan sebuah tempat perjudian. Disinilah awal mula Goni bertemu dengan Pyunggyung. Pyunggyung adalah penjudi terbaik di daratan Korea Selatan. Cerita berpindah ke masa sekarang. Perjudian massal yang diikuti Goni dan Guang memenangkan 200 won. Di sini awal mula Goni masuk di perjudian yang kejam. Dan Goni bertemu dengan Kwak. Kwak adalah salah satu bos besar dalam perjudian. Goni bertemu dengan Musyok, orang yang ia cari dahulu. Dan Goni bermain judi dengannya. 잠깐만. Lalu Musyok kalah. Dia tidak terima dengan kekalahannya dan mengajak Goni untuk berjudi lagi dalam 2 pekan. 3.
Hidup itu seni. Di sebuah kafe yang dimiliki oleh gadis ayu bernama Huaran dan Seran, Goni mulai tertarik pada Huaran. 아이고 약해 어떡하지. Scene pun berpindah di masa lalu. Goni menemui Pyunggyung untuk meminta diajarkan bermain huatu. Tapi Pyunggyung tidak mau dan menolak Goni. Tetapi Goni terus berusaha, hingga akhirnya Pyunggyung menerima Goni sebagai muridnya. Pyunggyung memberikan aturan kepada Goni. Pertama, harus menjadi binatang. Kedua, jaga punggungmu. Ketiga, jangan terlalu egois. Itulah aturan yang diberikan oleh Pyunggyung kepada Goni apabila Goni ingin menjadi seorang penjudi. Di sisi lain, Pyunggyung mulai menunjukkan skillnya. Pyunggyung bilang pada Goni, tanganmu harus lebih cepat daripada matamu. Pyunggyung bercerita, ada 3 penjudi terbaik di daratan Korea Selatan. Pertama, si kuping 1. Yang kedua, Agwi. Dan ketiga, saya. Dan sayalah orang yang sudah merubah huatu menjadi karya seni. Singkat cerita, musim semi pun tiba. Pyunggyung dan Goni pergi ke Busan untuk menemui Madam Jung, si kembang judi. Di lain waktu, mereka memulai perjudian dengan purnawirawan. Dan purnawirawan itu kalah. Pyunggyung dan Goni memenangkan perjudian itu. Lalu Pyunggyung pulang, tapi Goni tidak. Goni tetap di Busan dan menjadi anak buah Madam Jung. Ketika di kereta, Pyunggyung satu kereta dengan Agwi. Agwi adalah musuhnya. Dan Pyunggyung mati dalam perjalanan pulang dengan mengenaskan. Tangan kanannya putus. Goni pun tidak terima dengan kematian gurunya dan mengira bahwa Agwi lah yang telah membunuh gurunya karena mereka dalam perjalanan pulang dengan kereta yang sama. Di sisi lain, Goni satu meja dengan si kuping 1. Dia sangat keheranan, mengapa dia dapat memenangkan permainan, padahal Goni memberikan kartu yang jelek. Goni pun merasa penasaran, dan ternyata dia adalah si kuping 1 yang diceritakan oleh gurunya dulu. Si kuping 1 memberikan nasihat kepada Goni. Saat bermain, harus dapat membaca pikiran lawan dan jangan menatap matanya ketika memberi gertakan. Di sisi lain, Goni menyuruh Guang untuk menemui ibunya dan saudara perempuannya untuk memberikan uang yang telah diambilnya dahulu, bahkan lebih dari itu. Ibunya sangat senang dan ibunya berharap Goni tidak menjadi seorang penjudi lagi. Singkat cerita, Madam Jung menemui Goni di kafe Huaran. Dan Madam Jung sangat tidak suka kalau Goni menyukai gadis lain dan menolak untuk bekerja dengan Madam Jung lagi. Sehingga Madam Jung menyuruh detektif untuk mencuri mobil Goni. Di sisi yang lain, Goni menemui Musyok untuk membuat penawaran. Dia harus mengalahkan Kwak dalam perjudian. Maka Musyok akan mendapat bagian 20% dari kemenangan. Musyok setuju. Tetapi semua itu berjalan tidak sesuai dengan rencana Goni. Musyok pun harus berakhir mati mengenaskan dalam perjudian itu. Karena Musyok dianggap sebagai pengkhianat. Dan nasib Goni pun juga harus terluka parah karena ditusuk oleh orang misterius.
semakin banyak musuh. Di sini Goni mulai berpikir untuk membuat kesepakatan dengan Quark. Dia akan menjadi anak buahnya, tetapi hanya dalam jangka waktu 2 tahun saja. Tetapi ternyata ini hanyalah bagian dari rencana Goni saja. Goni ingin membunuh Quark. Dan benar, mereka naik mobil yang sama. Dan mobil yang dinaiki oleh Quark dan Goni terjun ke dalam jurang. Dikarenakan Goni memukul kepala supir. Dan Quark mati dalam kecelakaan itu. Dan Goni selamat. Di sini awal mula Goni mempunyai banyak musuh. Karena orang-orang Quark ingin membalas dendam kepada Goni. Karena Goni telah berani membunuh Quark. Harga kematian. Di tempat lain, datanglah detektif untuk menceritakan hasil penyelidikan pembunuhan Pyongyang kepada Madame Jung. Ketika Mr. Pyongyang terjatuh dan Pyongyang menggantung di kereta, dibacoklah tangan Mr. Pyongyang hingga putus dan dia terjatuh. Seorang saksi mengatakan kalau pembunuh Mr. Pyongyang menggunakan gigi berlapis emas. Dengan sangat terkejut, detektif itu melihat ternyata anak buah Madame Jung juga memiliki ciri yang sama. Dan Madame Jung mengakui bahwa Madame Jung lah yang telah melakukan pembunuhan itu. Karena Madame Jung merasa sakit hati dengan Pyongyang. Singkat cerita, Goni mengocok kartu. Agui pun mengira bahwa Goni telah bermain curang dengan memberikan kartu yang sama antara Agui dan Madame Jung. Agui bersikeras bahwa apa yang diucapkannya itu memang benar. Sampai pada akhirnya, Agui dan Goni sama-sama mempertaruhkan tangan kanannya untuk dipotong. Apabila perkataan Agui tidak dapat dibuktikan, maka tangan Agui lah yang dipotong. Dan apabila perkataan Agui itu benar, maka tangan Goni yang akan dipotong. Dan saat yang mendebarkan itu pun terjadi. Kartu Madame Jung dibuka. Dan ternyata tebakan Agui pun salah. Sehingga kali ini tangan Agui yang harus dipotong. Goni dan Madame Jung mendapati kemenangan yang sangat banyak. Di sisi lain, Goni curiga terhadap Madame Jung. Mengapa dia mengetahui kalau Pyongyang tangan kanannya putus? Dan Madame Jung mengakui bahwa dialah yang telah membunuh gurunya. Karena Pyongyang telah memperlakukan Madame Jung seperti kotoran. Goni pun sangat kecewa. Dan Goni mengambil hanya sebagian uang dari kemenangannya. Dan sisanya dibakar semua oleh Goni. Madame Jung langsung kebingungan karena uangnya oleh Goni. Goni pun segera pergi untuk menyelamatkan Guang dan membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Goni ditembak oleh Madame Jung. Tetapi Goni masih kuat untuk membawa Guang ke rumah sakit. Goni dibantu oleh detektif. Setelah sampai di rumah sakit, Goni memberikan semua uang kemenangannya kepada detektif itu. Tetapi detektif itu menolak. Dan Goni tetap memberikannya kepada detektif itu.
kisah belum berakhir sampai di sini. Di sini Gonnie segera bergegas, diantarkan dengan detektif itu untuk naik kereta. Di perjalanan, saat Gonnie sedang mengikat luka tembak di bahunya, setelah keluar dari toilet, ternyata Gonnie sudah ditunggu oleh orang kuak. Dan Gonnie ditusuk di bagian perutnya. Perkelahian pun terjadi dalam kereta. Berakhir dengan terjatuhnya orang kuak, dan Gonnie masih menggantung di kereta dengan tasnya yang berisikan bongkahan uang. Dan akhirnya tas itu pun terbuka, dan Gonnie juga akhirnya terjatuh, dan uang di dalam tas itu berhamburan. Di sisi yang lain, Madam Jung melihat jasad orang kuak, dan Gonnie pun masih selamat. Setelah kejadian itu, lalu Gonnie pun berada di suatu tempat yang berbeda, dan film pun berakhir. Di sini kita bisa ambil pelajaran dari film ini, bahwa tidak ada teman yang abadi, yang ada hanya musuh yang abadi. Purple ain't no drought, nigga, who knew? I don't tell these hoes nothing about you.